Soal P3K tentang pedagogik asesmen guru. Jumlah soal 10 butir soal disertai dengan pembahasan. Soal nomor 1. Di dalam proses pembelajaran, para siswa diharapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar atau tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme, E. Kognitivisme. Ya, jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Inti dari pertanyaan nomor 1 adalah penerapan teori belajar. Di sini ada para siswa diberikan kebebasan untuk mengumpulkan data. Sehingga jika ditanya teori belajar, teman-teman harus paham kelima teori ini. Mari kita lihat. Untuk sibernetik di sini menekankan pada proses pengolahan informasi, sedangkan humanistik memanusiakan manusia, dipusatkan pada pribadi seseorang. Behaviorisme menekankan pada hasil bukan proses. Sedangkan konstruktivisme menekankan pada proses dan kebebasan, bebas menggali pengetahuan sendiri. Sedangkan kognitivisme menekankan pada proses pembelajaran. Sehingga yang tepat adalah D. Konstruktivisme menekankan pada proses. Soal nomor 2. Pak Budi dalam pembelajaran selalu memperhatikan perkembangan dan proses belajar siswa-siswanya, bukan hasil semata, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna dan mudah dicerna. Pak Budi berorientasi pada teori A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Sibernetik, E. Humanistik. Ya, jawaban yang tepat adalah kognitivisme. Inti dari pertanyaan nomor 2, teori pembelajaran yang dilakukan Pak Budi. Di sini Pak Budi memperhatikan perkembangan dan proses belajar. Di sini ada proses belajar dan bukan hasilnya juga, bukan hasil semata. Berarti jelas jawabannya adalah B. Kognitivisme. Mari kita lihat satu persatu biar teman-teman paham. Behaviorisme di sini menekankan pada hasil bukan proses. Kognitivisme menekankan pada proses pembelajaran seperti yang dilakukan Pak Budi. Sedangkan yang konstruktivisme menekankan pada proses dan kebebasan, bebas menggali pengetahuan sendiri. Sibernetik menekankan pada proses pengolahan informasi dari kata net. Sedangkan humanistik memanusiakan manusia dipusatkan pada pribadi seseorang dari kata human. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 3. Dalam pembelajaran Pak Yudi,
sangat menekankan siswanya untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Kegiatan Pak Yudi ini berorientasi pada teori belajar. A. Behaviorisme. B. Kognitivisme. C. Sibernetik. D. Konstruktivisme. E. Humanistik. Ya, jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Inti dari pertanyaan nomor 3 juga tentang teori belajar. Di sini Pak Yudi membentuk pengetahuan sendiri untuk siswanya. Pengetahuan sendiri dari kata sendiri. Untuk yang A, behaviorisme di sini menekankan pada hasil bukan proses, sedangkan kognitivisme menekankan pada proses pembelajaran. Sibernetik menekankan pada proses pengolahan informasi, sedangkan konstruktivisme menekankan pada proses dan kebebasan. Ya, kebebasan menggali pengetahuan sendiri. Nah, ini yang masuk. Kemudian humanistik di sini memanusiakan manusia atau dipusatkan pada pribadi seseorang. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 4. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. B. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. C. Mengukur efektivitas pembelajaran. D. Mengukur ketuntasan peserta didik. E. Menentukan kemampuan pengetahuan siswa. Ya, jawabannya adalah B. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Inti dari pertanyaan ini adalah refleksi akhir kegiatan pembelajaran. Ini untuk di sini tujuan refleksi pembelajaran yang pertama mengetahui sejauh mana minat pembelajaran siswa. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan, strategi, model, metode pendekatan, dan teknik pembelajaran. Sedangkan yang tiga, mengidentifikasi kelemahan guru dalam menyajikan materi dan penguasaan kelas. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah B. Soal nomor 5. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru, dengan tujuan agar siswa mengaplikasikan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar checklist. B. Benar salah. C. Pilihan ganda. D. Menjodohkan. E. Jawaban bebas. Ya, jawaban adalah A. Daftar checklist. Inti dari pertanyaan di sini adalah instrumen merekam hasil belajar pada akhir pembelajaran. Daftar checklist adalah penilaian unjuk kerja dengan menggunakan checklist atau iya tidak. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Daftar checklist. Nomor 6. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari.
seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria serta metodologi, merupakan tingkatan A. C1, B. C2, C. C3, D. C4, E. C5. Ya, jawabannya adalah A. C1. Inti dari pertanyaan nomor 6, tingkatan atau jenjang kemampuan dalam mengingat. Untuk C1, mengingat, berarti yang tepat adalah C1. Kemudian C2, memahami, berarti bukan. C3, menerapkan. C4, menganalisis. C5, sintesis. Dan C6, evaluasi, mencipta. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 7. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengetahuan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya. Demikian adalah gambaran dari teori belajar. A. Teori behavioristik. B. Teori konstruktivisme. C. Teori humanistik. D. Teori kognitif. E. Teori universal. Ya, jawabannya adalah D. Teori kognitif. Inti dari pertanyaan nomor 7 adalah teori belajar. Di sini ada proses internal. Untuk behavioristik mencakup perilaku atau menekankan pada hasil. Teori konstruktivisme mencakup proses, juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menggali pengetahuan. Teori humanistik memanusiakan manusia. Teori kognitif menekankan pada proses internal, bukan hasil yang ditekankan. Sedangkan teori universal bersifat umum menyeluruh. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 8. Kompetensi inti pada ranah pengetahuan KI3 memiliki dua dimensi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan pada setiap tingkatannya. Dimensi pertama adalah dimensi perkembangan kognitif peserta didik, yakni perkembangan pada tingkat low order thinking skill atau LOT, dan tingkat high order thinking skill atau HOT. Sedangkan dimensi kedua adalah dimensi pengetahuan atau knowledge dimension. Dimensi pengetahuan ini berbicara bentuk dari pengetahuan itu sendiri, yang meliputi A. Faktual, konseptual, prosedural, dan keterampilan. B. Konseptual, faktual, pemahaman, dan metakognitif. C. Konseptual, faktual, metakognitif, dan emosional. D. Pemahaman,
konseptual, prosedural, dan metakognitif. E. Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya, jawabannya adalah E. Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Inti dari pertanyaan nomor 8 yang ditanyakan adalah dimensi pengetahuan, yaitu dimensi kedua yang meliputi. Oke, di sini dimensi pertama adalah terdiri dari load dan hot. Load ini terdiri dari C1 hingga C3, sedangkan hot terdiri dari C4 hingga C6. Sedangkan dimensi kedua yaitu pengetahuan meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Soal nomor 9. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti ini disebut dengan A. Belajar menghafal, B. Belajar bermakna, C. Belajar sendiri, D. Belajar verbal, E. Pilihan B dan D benar. Ya, jawabannya adalah A. Belajar menghafal. Inti dari pertanyaan nomor 9 adalah proses pembelajaran diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep. Cara belajar seperti ini disebut ya. Alasannya jawabannya A, karena dalam belajar menghafal informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Belajar menghafal. Soal nomor 10. Soal terakhir. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan 1 dari 9 tahap pengolahan atau proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses belajar berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. B. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. E. Pak Dado meminta siswa mengumpulkan tugas rumah yang diberikan sebelumnya. Ya, jawabannya adalah A. Sebelum proses belajar langsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Inti pertanyaannya adalah proses kognitif. Di sini karena langkah ini adalah salah satu langkah yang menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Sebelum proses belajar berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman untuk menambah pengetahuan dalam menghadapi tes P3K dan PNS pada SKB pendidik yang akan datang. Sekian dan terima kasih.